Inilah perawan yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Saudara-saudari, hari ini kita memperingati Santa Agnes. Cobaan dan penderitaan sering mempercepat kedewasaan seseorang. Penganiayaan pun kerap kali bukan menghancurkan, melainkan malahan memurnikan iman. Di Roma, penganiayaan sering kejam sekali dan tanpa pandang umur. Agnes baru berusia 12 tahun ketika ia ditahan dan disamakan saja dengan orang-orang lain. Tetapi seperti seorang dewasa, ia dengan tabah mengalami penganiayaan dan membela imannya sampai mati. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya masuk seminari, waktu itu saya masuk seminari waktu kelas 1 SMP di seminari. Itu kami sebanyak 25 orang atau 50 anak. Jadi semua jumlahnya 25, waktu itu kelas 1 SMP seminari. Dan setelah kami menyelesaikan seminari selama 7 tahun. Dari 25 anak itu, tiap tahun selalu ada yang mengundurkan diri. Dan kami ketika kita harus masuk ke seminari tinggi, kami tinggal 2 orang. Jadi kami tinggal 2 orang, lalu satu masuk ke seminari Projo di Kentungan dan satu masuk PM, yaitu saya. Dan dari 25 anak yang dipanggil itu, tinggal 2 yang akhirnya ditabiskan. Nah, saudara-saudara, panggilan menjadi seorang imam atau biarawan-biarawati rupanya merupakan suatu rahasia Tuhan. Banyak yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih. Itulah yang kita bisa baca dalam Injil Matius. Rekan-rekan saya yang tidak meneruskan tugas panggilan imamatnya adalah orang-orang yang memang terpanggil. Namun rupanya mereka tidak terpilih untuk menjadi imam. Mengapa Tuhan awalnya memanggil banyak orang, namun toh kemudian mereka tidak dipilih? Mengapa Tuhan tidak memanggil orang-orang yang pasti akan dipilih saja? Nah, saudara-saudara, memang pilihan Tuhan itu seperti misteri, seperti rahasia. Kita sendiri tidak tahu mengapa Tuhan memilih orang-orang tertentu itu. Dalam Injil hari ini, Yesus juga memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Nah, saudara-saudara, terus terang saya tidak mau mengatakan bahwa di antara 25 teman saya itu bukan berarti saya ini orang yang hebat, bukan. Tetapi Tuhan tidak tahu. Tuhan itu memilih orang-orang yang memang ya Tuhan kehendaki. Dan ternyata memang ya sudah orang-orang yang dipanggil tetapi tidak dipilih, ya mungkin Tuhan juga mempunyai
rahasia tersendiri mengenai mereka-mereka itu. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan memang mempunyai kriteria tertentu untuk memilih orang-orang tersebut, dan tentu Tuhan juga tahu isi hati atau keadaan orang-orang yang dipilihnya itu. Tetapi yang jelas bahwa memang orang-orang yang dipilih itulah memang yang Tuhan kehendaki untuk menjadi imam atau menjadi biarawan-biarawati. Namun saudara-saudara, Injil hari ini tidak bisa dikhususkan untuk mereka yang ingin menjadi imam atau menjadi biarawan-biarawati, tentu tidak. Jelas Tuhan memanggil kepada kita, semua dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga memanggil kita, dan kalau kita datang kepadanya, maka Tuhan juga sungguh-sungguh memilih kita. Meskipun mungkin bukan memilih menjadi seorang biarawan, biarawati, atau seorang imam, dan seterusnya. Tetapi kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengikuti Dia. Kita semua, baik biarawan, biarawati maupun awam, juga dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan untuk mewartakan Injil. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi panggilan untuk mewartakan Injil itu adalah panggilan dan sekaligus pilihan bagi kita semua. Jadi Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk mengikuti Dia, dan kita sungguh-sungguh diberi tugas untuk mewartakan Injil. Tuhan menghendaki kita, memanggil kita, dan kalau kita datang kepadanya, maka kita termasuk orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mewartakan Injil. Amin.